Eh, kalau kamu memang sayang sama Sinta, mending kamu putusin si Sinta. Si Sinta tuh biar pacaran sama aku. Ya? Jadi Mas ini laki-laki Kamu yang... juga harus sadar, kamu itu cuma tukang sapu, ya. Kamu itu nggak pantas buat si Sinta. Dengar nggak? Kamu jangan ngancem saya, ya. Saya itu orang yang nggak bisa diancem, ya. Kamu itu cuma tukang sapu jalanan, nggak berhak ngancem saya, ya. Mending kamu pergi aja sana, biarin si Sinta itu pacaran sama aku, ya. Di kamu itu cuma tukang sapu, ya. Nggak usah omongannya itu meninggi, ya. Pagi-pagi begini, siram bunga, rasanya seger banget. Padahal orangnya masih belum mandi. Kita lagi masih harus nyapu. Emang begini banget. Tapi gak apa-apa deh. Yang penting aku punya pacar yang setia sama aku. Semoga aja kerjaan dia makin lancar dan karir dia tambah bagus. Cukup aku aja yang pura-pura jadi tukang sapu. Tapi ngomong-ngomong, sekarang dia lagi ngapain ya? Jangan lupa nanti kamu harus menggolkan produk yang saya ucapkan tadi sama kamu. Ya? Siap Pak, kalau soal itu saya jamin saya akan melakukan yang terbaik, saya akan memberikan yang terbaik terhadap perusahaan Pak. Nah ini yang aku suka sama kamu sih. Kamu itu harus tetap semangat dan perlu juga kamu tahu produk ini kalau semisalnya melesat, nantinya kamu bakalan aku naikkan jabatan. Kamu nggak bakalan jadi sales lagi. Saya akan dinaikkan jabatan sebagai apa Pak? Iya nanti bisa saya atur lah. Tapi kamu mau nggak jadi pacar aku? Maaf Pak, saya salah dengar kayaknya. Enggak, kamu itu nggak salah dengar. Aku memang suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Ayolah, kalau kamu mau jadi pacar aku bakalan menjanjikan sebuah jabatan yang sangat tinggi pada kamu. Kamu tahu sendiri kan jabatan aku di sini itu sebagai apa? Saya tahu kok Pak, dan saya sangat menghargai pernyataan cinta dari Pak Romi. Cuma masalahnya kan nggak secepat itu juga Pak. Lagi pula juga saya sudah memiliki pasangan. Iya. Apa kamu bilang? Kamu punya pasangan? Iya Pak, saya sudah memiliki pasangan. Jadi mohon maaf sebelumnya. Iya udah deh, mending kamu tinggalin aja pacar kamu. Mending kamu pacaran sama aku aja kan. Kamu harus mikir dong, aku itu atasan di sini dan hidup aku udah mapan, kerjaan aku udah mapan. Nantinya kalau kamu pacaran sama aku, kamu itu bakalan bahagia, bakalan sengsara. Emang pacar kamu siapa sih? Orang mana sih? Pacar saya ada Pak. Mungkin saya urusin kerjaan dulu ya Pak. Saya masuk lagi aja dulu. Bentar dulu. Aku cuman mau kamu itu pacaran sama aku. Gak usah berbelit-belit. Tapi saya minta maaf, saya nggak bisa Pak. Ini kita lagi masih di area kantor, jadi mungkin Pak Romi bisa menjaga batasan ucapan Pak Romi terhadap saya Pak. Kalau kamu nolak aku nggak bakalan naikin jabatan buat kamu. Dan kamu bakalan terancam dipecat dari kantor ini. Pak, nggak bisa kayak gitu dong Pak. Pak Romi udah ngomong sama saya kalau saya berhasil melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Pak Romi udah janji sama saya akan menaikkan jabatan. Tapi kenapa dengan adanya Pak Romi menyatakan perasaan terhadap saya, terus saya ucapkan kalau saya nggak bisa untuk terima perasaan itu. Ya terus kenapa aku bos di sini? Ya, aku bisa memanfaatkan jabatan aku di sini untuk nyatakan cinta kepada kamu. Kalau kamu sampai nggak mau pacaran sama aku bakalan pastikan ya kalau kamu itu bakalan dipecat dari kantor ini. Ya jangan gini dong Pak. Saya di sini bekerja Pak. Masa iya pekerjaan yang saya hasilkan bisa Ya udah kalau kamu nggak mau dipecat dari kantor ini, apa salahnya sih kamu menerima aku untuk menjadi pacar kamu? Dan aku bakalan jagain kamu dan aku bakalan terus sayang sama kamu. Aku nggak bakalan pacaran. Tolong stop Pak. Saya nggak bisa Pak. Saya nggak bisa menerima Pak Romi dalam hidup saya karena saya punya pasangan.
Dan saya nggak mungkin mengkhianati pasangan saya sendiri, Pak. Eh. Saya bukannya nggak menghargai tawaran Pak Romi, tapi saya nggak bisa menukar pasangan saya dengan pekerjaan yang Pak Romi Emangnya janjikan. pacar kamu itu sekaya apa sih? Seganteng apa sih? Hah? Naik mobil apa sih? Hah? Pacar saya seorang tukang sapu, Bang. Tukang sapu? Tukang sapu kamu bilang? Hah? Sin, kamu seharusnya mikir, ya? Kalau kamu hidup sama orang tukang sapu seperti itu, kamu hidupnya bakalan sengsara. Pak Romi salah, Pak. Dia satu-satunya orang yang sudah membuat hidup saya berbeda, Pak. Dia satu-satunya orang yang sudah membuat saya bahagia setiap harinya. Sinta, kehidupan dari nol itu susah, ya. Dan sekarang di depan mata kamu ini sudah ada orang yang mapan, orang yang kaya. Kamu malah masih milih tukang sapu itu. Pak, di luar sana banyak kan, Pak, perempuan-perempuan yang mungkin bisa Pak Romi dapatkan yang mungkin lebih dari saya, Pak. Bahkan jabatan Pak Romi juga bisa Pak Romi andalkan untuk mendapatkan perempuan dimanapun. Tapi nggak ada wanita yang ada di luar sana yang bisa bikin aku tertarik sama perempuan itu. Cuman kamu doang. Ya memangnya saya melakukan apa, Pak, terhadap Pak Romi? Ya, karena kamu cantik, kamu baik, kamu cerdas. Aku yakin deh, kalau kita berpasangan nantinya, aku bisa tambah sukses dan kamu itu bisa sukses juga nantinya. Pak, tolong stop untuk berandai-andai kita akan berpasangan karena saya memang sudah punya pasangan. Kalau gitu, kalau berarti kamu nggak mau sama aku, kamu nolak aku, ya. Dari sekarang, kamu saya pecat dan kamu jangan pernah injakan kaki lagi di kantor ini. Pergi sana. Pak, kenapa malah jadi kayak gini sih, Pak? Kenapa pekerjaan saya yang harus Bapak ancam, Pak? Ya lagian kamu udah nggak mau juga kan sama aku. Hah? Ya tapi nggak kayak gini juga, Pak. Saya susah payah untuk melamar kerja di sini. Saya bekerja di sini. Saya sudah nyaman dengan pekerjaan ini, Ya Pak. udah, mending kamu pergi. Kalau kamu tetap pilih tukang sapu itu, sana pergi. Saya nggak butuh wanita yang nggak suka sama saya di sini. Ya, kebanyakan orang di kantor ini, wanita di kantor ini, dia tuh suka sama saya. Dia tuh mau pacaran sama saya. Udah, sana pergi. Baik kalau memang keputusan Pak Romi seperti itu. Saya nggak nyangka Pak Romi seperti ini, Pak. Pak, aku harus bikin omongan nih sama Pak Gita. Kalau semisal dia dipecat, terus Pak Gita nggak dengar kabar, nanti aku bisa terancam dong di kantor ini. Aku harus bikin omongan dulu sama Pak Gita. Habis itu aku bakalan ngikutin si Sinta. Kayak apa sih pacar si Sinta? Hah? Cuman tukang sapu doang kok. Aku merasa kangen banget sama dia. Dan perasaanku kok gak enak banget ya. Kayaknya aku harus nyuruh dia berhenti. Dan dia kan gak tahu kalau misalkan dia kerja di perusahaan aku. Apalagi katanya kita manajer di kantornya kita ini banget sama si Sinta. Aku cuma bisa. Mas, Kamu kenapa? Kok kamu kayak sedih habis nangis? gimana nggak mau sedih, Mas? Saya dipecat. Dipecat? Kita duduk di situ deh. Ayo. Kamu kenapa? Dipecat kenapa? Terus tumben banget. Kamu sampai nangis begitu? Aku juga nggak tahu, Mas, kenapa aku bisa-bisa dipecat sama bos aku sendiri. Sebenarnya dia atasan aku sih, Mas. Aku nggak tahu alasan yang sebenarnya dia mecat aku tuh kenapa. Cuman tiba-tiba aja dia nyatain perasaan sama aku. Dia bilang dia cinta sama aku, dia nyuruh aku buat ninggalin pasangan aku sendiri, kamu. Dan kalau sampai aku nggak ngurusin kamu, aku bakal dipecat. Aduh, aku nggak tahu kenapa dia sejahat itu sama aku, Mas. Padahal dia udah janji sama aku buat naikin jabatan aku. Aku udah happy banget, tau gak sih? Aku udah bakal cerita sama kamu tentang kenaikan jabatan aku ini, tapi apa? Tiba-tiba aku dipecat cuma gara-gara aku nolak dia. Udahlah, gak apa-apa. Kamu mending dipecat aja daripada kamu harus merendahkan harga diri kamu. Mas, Udahlah. tapi kamu tahu kan, kalau pekerjaan itu pekerjaan aku impikan. Aku juga pengen beli sesuatu dari hasil kerja keras aku kan buat kamu juga. Aku pengen ngasih hadiah buat kamu. Karena kan beberapa hari lagi kamu ulang tahun. Terus sekarang
Aku nggak bisa ngasih hadiah spesial buat kamu. Sayang, aku mau kasih tahu sama kamu. Yang penting buat aku, kamu tuh gak pernah sedih. Aku gak butuh hadiah kok dari kamu. Aku cuma butuh kesetiaan. Kamu sabar. Dan aku gak apa-apa kok, meskipun kamu udah gak kerja. Lagian kerjaan kamu kan jadi sales. Kamu juga berkomunikasi langsung dengan orang lain, baik perempuan ataupun laki-laki. Dan sebenarnya aku kurang suka sih ke pekerjaan itu, tapi kan kata kamu mau naik jabatan gak selamanya bakalan jadi sales. Ya akhirnya aku turutin. Tapi kenapa atasan kamu jadi nyatakan perasaan sama kamu? Aku udah nyangka kok dari kemarin pasti kejadiannya bakal begitu. Tapi gak apa-apa deh, aku pengen ketemu sama atasan kamu. Aku harus ngebalas semua perbuatan dia sama kamu. Mas udah nggak usah. Iya, dia sempat ngerendahin kamu juga. Aku nggak tahu deh kenapa dia sejahat itu. Padahal nih ya Mas, dari awal aku masuk kerja di sana, dia satu-satunya orang yang baik banget sama aku. Tiba-tiba setelah dia nyatain perasaan sama aku, kemudian aku tolak, dia jadi orang paling jahat di situ. Ya mungkin dari kemarin dia baik karena dia pengen caper kali sama kamu. Sekarang begini aja deh, kamu gak usah sedih. Lagian kan aku yang masih bisa kerja. Sekarang Tapi kan aku nggak tega sama kamu, aku harus bantu kamu. udahlah, aku nih bukan laki-laki yang lemah. Sekarang aku minta kamu bantuin aku aja buat nyapu sementara aja. Nanti aku janji bakalan bikin hidup kamu bahagia asal kamu sabar. Kamu tetap setia kayak sekarang. Dan aku seneng banget lihat kamu jujur sama aku. Ya walaupun aku cuma jadi tukang sapu. Padahal ya kamu bisa aja menyembunyikan sesuatu, misal kamu mau selingkuh dengan orang di kantor kamu, dan bisa aja kan aku gak bakalan tahu. Tapi aku bangga kamu bisa jujur sama aku. Kamu juga cerita apa adanya sama aku. Aku mau bilang makasih sama kamu. Tapi kamu nggak kecewa kan karena aku masih belum bisa bantu kamu untuk nabung pernikahan kita? Sayang, coba deh kamu inget-inget. Emang aku pernah minta bantuan kamu buat nabung soal pernikahan kita nanti? Ya nggak pernah sih, tapi kan ini inisiatif aku sendiri buat kerja, cari uang, buat bantu ya tambah-tambah tabungan untuk biaya pernikahan. Sekarang kamu gak usah mikir yang aneh-aneh lagi. Sekarang aku cuma mau bilang sama kamu, kalau misalkan aku gak mau kamu kerja di kantor itu lagi. Dan kalaupun kamu mau kerja di kantor itu, kamu yang harus jadi manajer di kantor itu. Ya, kedengarannya seperti menghayal. Ya itu mustahil Mas, bukan menghayal lagi, itu udah mustahil. Aku aja di sini kerja sebagai sales. Udahlah, sabar. Ya mungkin kamu ngelihat sekarang aku gak bisa apa-apa. Orang lain mau rendahin kamu sampai ngajakin kamu pacaran, padahal kamu udah gak mau. Karena kamu gak mau diajakin pacaran, kamu dipecat. Itu namanya gak profesional. Dan orang seperti itu gak pantas buat kerja di kantor. Sekarang kamu ikut aku nyapu dulu, nanti aku kasih tahu sesuatu sama kamu. Sekarang 30 menit lagi nih. Yang mau masuk kantor. Lihat bonsai aku dulu. Ternyata udah lumayan agak bagus semua nih. Ranting-rantingnya udah mulai bertumbuhan nih. Yang di sana juga udah lumayan bagus-bagus semua. Permisi Pak Gita. Kami? Katanya Pak Gita tadi mencari saya. Oh iya? Aku kira kamu udah jalan ke kantor. Aku juga mau jalan nih ke kantor ntar lagi. Kalau perihal masalah produk yang kemarin itu, mungkin kita harus mencari sales yang lain Pak. Emangnya kenapa ya? Iya, tahu sendiri kan Pak, karyawan sales yang ada di kantor ini sekarang kebanyakan udah banyak yang berusia Pak, udah tua Pak. Jadinya menurut saya untuk customer itu kurang menarik Pak. Jadinya kalau semisal nantinya diganti sama yang lebih muda, saya yakin kalau customer kita itu bakalan
membeli produk kita, Pak. Tapi menurut aku Bu Sinta itu kerjanya udah baik. Iya, tapi untuk Bu Sinta itu sekarang mengundurkan diri, Pak. Iya, karena tahu sendiri kan, Pak, produk yang dipegang oleh dia itu produknya itu sangat lama yang laku, Pak. Jadinya mungkin si Sinta itu juga tahu diri, Pak, kalau dia itu nggak bisa untuk mempromosikan produk kita, Pak. Begitu ya? Emangnya kamu udah cross check lapangan? Untuk sekarang saya masih belum sih, Pak. Tapi untuk kemarin penghasilan dan pendapatan itu sangat menurun, Pak. Menurun drastis. Kamu Pak. tahu dari mana? Sales kita itu kan banyak. Kenapa tujuan kamu cuma ke Sinta aja? Ya enggak, Pak. Maksud saya bukan cuma Sinta, Pak. Kan saya tadi sudah bilang, Pak. Kalau karyawan kita itu sudah pada tua semua, Pak. Sudah pada berumur, Pak. Kita harus mengganti, meng-upgrade dengan yang baru, Pak. Gini, Romi. Kita itu harus cek dulu ke lapangan. Siapa aja yang menawarkan produk itu paling sedikit. Itu menurut aku yang diganti. Pak, saya ini mengerti, Pak, soal orang-orang di lapangan, Pak. Karena yang ngurusin mereka semua kan saya, Pak. Jadinya saya tahu banget, Pak. Siapa yang kerjaannya kurang baik dan produk mana yang kurang laku di lapangan, Pak. Jadinya saya mikirnya kalau semisal kita mengganti semua karyawan kita, Pak, saya yakin, Pak, produk kita bakal melesat, Pak. Ya udah, kalau memang kemauan kamu itu, nanti aku bakalan turutin kemauan kamu. Tapi ada syaratnya. Aku harus cek sendiri. Soalnya kan bagian lapangan juga kamu kan. Dan si Sinta itu, saya yakin kalau dia itu mengundurkan diri, Pak, dari kantor ini. Dia itu tadinya nyatakan cinta sama saya, Pak, tapi saya menolak dia, Pak. Ya biasalah, Pak. Bapak tahu sendiri kan kalau jabatan saya di sini lumayan, Pak. Siapa sales-sales yang ada di kantor ini nggak suka sama saya, Pak? Nggak mau pacaran sama saya, Pak. Jadinya saya dengan berat hati menolak si Sinta buat pacaran sama saya. Saya takutnya kalau saya pacaran sama karyawan yang ada di kantor ini, Pak, nantinya bakalan bisa berpengaruh kepada pekerjaan kita, Pak. Begini, Rom. Kamu termasuk Sinta juga. Sebelum masuk kantor itu kan ada interview. Di interview itu sudah tertulis tidak boleh ada asmara di satu pekerjaan. Nah, maka dari itu, Pak, saya menolak si Sinta, Pak. Ya mungkin dia malu minder kali, Pak, karena ditolak sama saya, Pak. Saya juga memberitahu kepada si Sinta kalau di kantor ini nggak boleh pacaran sama karyawan, sesama karyawan maksud saya, Pak. Ini nggak bisa dibiarin. Soalnya nanti kalau misal dibiarin, ini bisa tambah rusak ke belakang, Rom. Aku harus negur dia. Dan aku harus samperin dia. Tapi menurut saya udah nggak perlu deh, Pak, kita itu negur si Sinta, karena dia udah ngundurkan diri juga kan, Pak. Dan saya dengan berat hati saya juga memecat dong, Pak. Saya nggak mau reputasi kantor ini bisa tercemar gara-gara karyawan yang nggak baik dan nggak jujur seperti si Sinta, Pak. Ini menurut aku sih nggak bisa dibiarin juga, Rom. Kalau semisal Sinta juga suka sama karyawan yang lain gimana? Nanti kan malah tambah rusak. Maka dari itu, Pak, saya setuju untuk si Sinta itu dipecat dari kantor ini, Pak. Dan saya sebentar lagi bakal nurusin surat pemecatan dari Bu Sinta, Pak. Yaudah kalau gitu, kamu urusin surat pemecatannya, aku samperin Bu Sinta. Wah, baik, Pak. Tapi mau-maunya difotoin sama aku. Lihat aja, aku bakalan bikin kamu sengsara hidup di dunia ini sih. Karena kamu udah berani melekat. Kayak itu sih Sinta. Wah, jadi bener. Kedatangan dia ke sini mau ketemu sama pacarnya. Ini udah bagus-bagus. Kamu itu diajakin pacaran sama aku, malah milih tukang sapu itu. Secara aku bos di sana, di kantor kita kan aku bos. Oh saja ya, aku bakalan ngasih pelajaran sama pacar kamu, termasuk kamu, Sin. Kamu sudah bikin hati aku ini sakit hati sih. Dan aku sudah bikin omongan kepada Pak Gita kalau kamu itu mengundurkan diri dari kantor.
orangnya enak. Suruh siapa kamu nolak aku? Hah? Padahal aku di sini tuh cinta banget sama kamu. Aku harus segera bertindak, kasih pelajaran sama pacarnya si Sinta. Mas, mau aku bantuin nggak? Bantuin apa? Ya, aku lagi aku nggak tega dong. Ya, aku bantuin ya. Udah, nggak apa-apa, kamu di situ aja. Lagian kan ini juga udah mau selesai. Kamu tahu nggak? Selama ini aku nggak pernah tuh ikut kamu kerja. Pas udah lihat langsung nih, ternyata kerjaan kamu berat juga ya mas. Berat banget mas. Tapi kan kalau kerja begini gak target, cuman gajinya sedikit. Beda sama kamu, kalau kamu kan harus kejar target. Masarin produk. Pokok dalam bulan ini sekian harus laku. Kalau aku kan enggak. Aku cuman, target aku ya cuman bersih-bersih aja. Gimana caranya tempat ini bisa bersih banget tanpa ada sampah. Kamu ya, udah nggak apa-apa. Jadi ini laki-laki yang kamu maksud? Pak Romi? Pak Romi ngapain ada di sini Pak? Pak Romi ikutin saya. Kedatangan aku ke sini itu mungkin kamu bakalan berubah pikiran sih, dan aku berharap kamu berubah pikiran kalau kamu itu mau pacaran sama aku daripada sama dia kan. Pak Romi ini apa-apaan sih? Maksudnya apa ya mas? Kalau kamu memang sayang sama Sinta, mending kamu putusin si Sinta. Si Sinta tuh biar pacaran sama aku. Ya? Jadi mas ini laki-laki Kamu yang... juga harus sadar, kamu itu cuma tukang sapu ya. Romi, udah Kamu itu stop, nggak Pak. pantas buat si Sinta. Dengar nggak? Pak Romi ini apa-apaan sih Pak? Udahlah Sin, kamu gak usah belain dia Mas. terus. Kayak gini caranya Pak. Bentar ya, mas tiba-tiba datang terus ngeberantakin sampah yang udah saya sapu. Terus tiba-tiba datang nyuruh saya mutusin pacar saya. Emang mas siapa? Emang kenapa? Kamu marah karena sampah kamu ini diberantakin sama aku? Hah? Marah aja nggak apa-apa. Aku juga pengen tahu marah kamu itu kayak gimana. Hah? Kamu berani nggak marah sama orang kaya? Marah sama orang yang sudah jabatannya tinggi di kantor? Hah? Kamu tuh sadar diri. Kamu tuh cuma tukang sapu nih. Nggak pantas marah sama aku. Dengar nggak? Pak, saya mohon sama Pak Romi buat tetap kayak gini Pak. Dia ini pasangan saya, dia nggak ada sangkut pautnya sama Pak Romi. Iya, ada lah. Karena dia itu udah berani pacarin kamu, ya. Hey. Aku pengennya pacaran sama kamu. Pak, tapi dia memang pacar saya dan Pak Romi nggak berhak ngomong kayak gitu di depan pacar saya Pak. Iya, tapi kamu harus sadar diri dong. Dia itu cuma tukang sapu jalanan, ya. Mas, Kamu- saya memang tukang sapu. Tapi kan dia udah lama pacaran sama saya. Mas ini aneh banget atau jangan-jangan mas udah gak laku ya sama orang? Saya itu bukan gak laku. Di kantor itu banyak yang suka sama saya, tapi nggak ada yang menarik buat aku. Dan pacar kamu ini, dia menarik buat aku. Gak usah deket-deket. Udah sini aja sih. Gini ya, sebelum sapu ini melayang ke muka mas, mending mas pergi deh dari sini. Kamu jangan ngancem saya, ya. Saya itu orang yang nggak bisa diancem, ya. Kamu itu cuma tukang sapu jalanan, nggak berhak ngancem saya, ya. Mending kamu pergi aja sana. Biarin si Sinta itu pacaran sama aku, ya. Kalau dia pergi, saya juga pergi Pak. Nggak mungkin saya diem di sini sama Bapak. Sekarang Aku itu sudah menjanjikan sebuah jabatan yang tinggi untuk kamu. Tapi kamu kenapa tetap pilih orang yang gak jelas ini? Hah? Kerjaan gak jelas. mas, sekarang saya tanya deh sama pacar saya. Sayang, kamu lebih milih tukang sapu atau kamu milih dia? Aku lebih pilih kamu Mas, sebagai pacar aku, sebagai calon suami aku. Mas, jadi mohon maaf nih ya sebelumnya. Mas ini kan orang terhormat, kerja di kantor ternama. Jangan sampai atasan mas nanti tahu terus mas dipecat dan mas malu-maluin kantor itu. Mas jadi di blacklist namanya, terus gak bisa kerja di mana-mana. Nanti mas jangan jadi tukang sapu, mau? Kamu itu tahu apa tentang kantor? Udah deh, Sin. Asal kamu tahu ya, kalau kamu tetap nolak aku, bersikeras untuk nolak aku bakalan bikin sengsara nih laki-laki kamu. Romi bisa Sega- nggak? Jangan aneh-aneh deh Pak. Udah, Nggak bisa kok Pak laporan kalau Bapak udah keterlaluan sama saya. Udah laporin aja. Pihak kantor itu nggak bakalan ngedengerin omongan Iya kamu. Bapak udah melanggar aturan kantor Pak. kamu gak usah khawatir tentang aku. Cuma laki-laki kayak gini, bentar lagi aku bakalan kasih tunjuk sama Ini kamu. juga bahaya kalau sampai kamu diapa-apain. Alah, aku emang tujuannya biar dia datang ke sini, biar aku bisa ngebalas semua perbuatan dia sama kamu. Lagian Dia- tukang sapu jalanan kok dibela terus sih, Sin. Kamu otak kamu geser ya? Ya terus saya harus belain Bapak gitu. Bapak yang bukan siapa-siapa saya. Aku gaji kamu di kantor. Hah? Tapi itu hasil kerja keras saya Pak. Iya, tapi kalau nggak ada aku, kamu nggak bakalan masuk ke kantor itu, Mas, kan? Pak, kayak Bapak mecat saya karena saya nolak Bapak. Kayak- Ingat kan Pak? enggak, kayaknya Mas ini lebih cocok kalau misalkan jadi tukang sapu deh. Eh. Cocok banget tuh jadi tukang sapu.
kalau ngomong tuh dijaga ya. Aku itu mulai dari kecil sampai sekarang aku nggak pernah pegang sapu-sapu ini. Hah? Bapak aja bersikap nggak bisa dijaga, Pak. Bapak nyuruh orang lainnya gak omongan. Ya karena aku kayak gini, aku sayang sama kamu. Aku pengen pacaran sama kamu. Dan Ini nggak aku pengen memiliki kamu seutuhnya, seumur hidup. Nggak masuk akal, Pak. Gak usah mimpi deh buat memiliki Sinta. Sinta sekarang lagi sama saya, Mas. Kalau Mas pengen miliki Sinta, langkai dulu nih mayat saya. Emang kamu bisa apa sih? Hah? Orang kayak gini, Bu. Dia itu nggak bisa diandelin. Lebih baik Pak Romi, ubah sikap Pak Romi dulu deh Pak. Baru Pak Romi cari pasangan. Kalau Pak Romi terus-terusan kayak gini, saya yakin Pak, nggak ada satupun perempuan yang bakal bisa mau jadi pasangan Pak Romi. Lihat aja, kalau kamu terus-terusan kayak gitu, terus-terusan ngebelain ini orang nih, aku bakalan bikin dia sengsara. Sama kamu juga. Oh, ngancem pengen bikin saya sengsara. Begitu ya? Asal kamu tahu, aku itu mempunyai segalanya di sini, ya. Aku kaya, aku banyak duit, aku punya banyak mobil. Pak Romi tuh nggak sadar ya, setiap kali Pak Romi ingin bertindak, jabatan Pak Romi yang selalu Pak Romi banggakan Pak. Iya, daripada pacar kamu ini cuma tukang sapu jalanan. Iya, gak apa-apa. Paling enggak sikap gak kayak preman. Iya. Saya bersikap kayak gini Sekarang- karena saya itu sayang sama pacar kamu. Oh, sayang. Saya suka sama pacar kamu. Pak, kita aja nggak pernah punya hubungan loh Pak. Mana bisa orang punya rasa sayang tanpa ada hubungan? Ya udah, intinya aku suka sama kamu dan aku nggak mau kamu pacaran sama dia. Aku maunya kamu pacaran sama aku. Sayang, kamu gak usah khawatir. Di sini kan ada aku. Bentar lagi atasan kamu pasti datang ke sini dan bakalan menyelesaikan semuanya. Nanti orang ini juga bakalan tahu siapa aku sebenarnya. Karena aku percuma ngomong kalau tanpa ada bukti. Dan udah lama banget aku menyembunyikan ini di hadapan kamu. Dan aku pengen ngebales semua perbuatan orang ini karena dia udah jahat sama kamu. Udah deh, kamu itu nggak usah meninggi. Kamu itu cuma tukang sapu, ya. Nggak usah omongannya itu meninggi, ya. Bapak Sok-sokan bos kamu bakalan datang ke sini. Tahu apa kamu tentang kantor aku? Hah? Pak Romi, mending Pak Romi sekarang pergi Pak. Pak Romi udah pecat saya kan? Aku Ngapain nggak, Pak Romi datang ke sini? aku nggak mau pergi sebelum aku bisa mendapatkan kamu. Ya udah kalau gitu kita yang pergi ya yuk. Udah, Pak Gita, ngapain Pak Gita kesini? Pak kita udah dengar problem saya dengan Pak Romi. Oh, Pak Bagas, kenapa di sini? oh udah kamu sampaikan dulu apa yang mau kamu sampaikan. seharusnya Pak Gita itu nggak usah turun langsung Pak, karena cuman orang-orang nggak penting kayak gini Pak, biar saya aja yang ngurusin Pak. Udah, kemudian aja. Ini Pak, saya mau nyampaikan kalau misal Bu Sinta ini katanya ada pacaran sama Pak Romi. Terus kamu datang ke sini ngapain? Saya cuma mau nebur Bu Sinta aja Pak. Soalnya kan di kantor itu nggak boleh ada hubungan Pak. Pak saya berani sumpah. Bukan saya Pak yang ngajakin pacaran, tapi Pak Romi. Pak Romi yang udah berusaha keras buat pecat saya karena saya nggak terima perasaan Pak Romi Pak. Pak Bentar kita dulu. percaya dong Pak sama saya Pak. Kenapa Pak Gita panggil Pak sama tukang sapu jalanan ini Pak? Dia pimpinan saya. Apa? Kamu udah bohong sama saya. Kamu kurang ngajar banget ya. Pimpinan. Git, jadi begini ya, sebelumnya aku mau bilang sama kamu Git. Sebenarnya Sinta ini pacar aku Git. Oh, gitu ya Pak. Jadi aku emang sengaja menyembunyikan semua identitas aku di depan pacar aku. Tunggu. Karena sesuatu yang didapatkan dengan cara yang instan biasanya mudah dilupakan. Tapi sesuatu yang didapatkan dengan cara yang sulit pasti bakalan selalu dikenang. Begitupun perkenalan aku sama pacar aku. Dan laki-laki ini udah kurang ajar, maksa-maksa pacar aku buat pacaran sama dia. Sampai dia datang ke sini ngata-ngatain aku, katanya cuma jadi tukang sapu, dia katanya banyak mobil. Dan dia bisa pecat Sinta kapan aja. Ya, saya beresin lagi ya Pak. Dan kamu tahu nggak? Nih, udah, kamu diem. Gak usah acting di hadapan aku. Aku tahu kok, mana orang yang becus kerjanya, mana yang enggak. Dan kamu udah ngefitnah pacar aku buat pacaran sama kamu. Saya Kamu minta maaf, Pak. bolak-balikan fakta, tahu nggak? Dan aku heran, kenapa sih di kantor ada orang model kayak kamu, hidung belang? Hah? Emang dengan kamu punya jabatan, kamu bisa ngedeketin wanita seenak kamu? Kamu memanfaatin jabatan kamu buat ngerusak harga diri seorang perempuan. Begitu. Aku ngebangun kantor itu mati-matian, tahu nggak?
Dan aku sangat menjaga kehormatan seorang wanita. Karena yang kerja jadi sales itu kebanyakan seorang wanita. Harusnya kamu menghargai dia. Dia gak bakalan kerja jadi sales kalau misalkan dia gak butuh. Kamu tahu nggak? Iya Pak. Dan kamu juga pikir sekarang, kalau seorang perempuan kehidupannya terpenuhi, apa mungkin dia bakalan kerja? Enggak kan? Harusnya kamu jadi laki-laki, kamu harusnya malu, tahu nggak? Hah? Lama-lama tonjok juga nih muka kamu. Saya minta maaf Pak. Saya nggak tahu kalau Pak Bagas. Kalaupun kamu tahu ataupun enggak, itu gak penting. Ya Pak. Aku gak mau ya, kamu kerja di kantor aku lagi, dan aku gak mau ada orang semacam kamu ada di kantor aku. Dan ingat, ini hari terakhir kamu kerja dan jangan pernah kamu menginjakkan kaki di kantor aku lagi. Kalau enggak, aku bakalan kasih pelajaran sama kamu. Iya Pak. Dan ingat satu hal lagi, jangan pernah ngeganggu Sinta dan jangan pernah kamu berharap bisa pacaran sama dia. Karena dia bentar lagi bakalan nikah sama aku. Iya Pak. Saya janji Pak. Saya nggak bakalan ganggu Bu Sinta lagi Pak. Dan satu lagi, di taman depan halaman itu kotor banget. Kalau kamu gak bisa bersihkan itu, dalam waktu 1 jam, aku bakalan penjarakan kamu. Iya Pak. Saya bakalan lakuin Pak. Cepat. Permisi Pak. Kamu gimana sih, Git? Cari karyawan gak becus banget. Soalnya dia awalnya nggak seperti itu, Pak. Kamu kurang perhatian sama karyawan kamu, Git. Sampai-sampai ada karyawan yang mau ngerendahkan karyawan yang perempuan. Kamu juga gak tahu. Kamu malah termakan omongan dia tanpa kamu harus menanyakan dulu sama Sinta. Tiba-tiba datang langsung nuduh Sinta. Kamu nih gimana sih? Jadi atasan harus bijaksana, Git. Jadi semua omongan anak buah kamu jangan ditelan mentah-mentah. Iya, Pak. Nanti saya perbaiki diri, Pak. Kamu kayaknya juga harus dikasih hukuman deh, Git. Sekarang tugas kamu jagain Romi. Tungguin dia nyapu sampai bersih. Kalau gak bersih kamu juga bakalan aku kasih pelajaran. Mas, ini serius kamu pimpinan di tempat aku kerja, Mas. Gimana ya aku ngasih tahu sama kamu? Ya iya, tapi Semenjak kapan, Mas? aku udah lama sayang. Cuman aku emang sembunyikan sama kamu dan aku gak bilang sama siapa-siapa. Makanya aku tenang-tenang aja dari tadi. Aku bilang kamu dipecat, aku happy-happy aja kan, kayak gak ada beban dan bahkan aku bisa menjamin sama kamu. Ya aku masih shock aja. Pacar aku yang kerja sebagai tukang sapu ternyata pimpinan di tempat aku bekerja. Kamu tahu nggak, dulu waktu pertama kita ketemu, kamu ngelihat aku jadi tukang sapu. Padahal itu aku lagi bantu tukang kebun yang dia lagi sakit, aku suruh istirahat, akhirnya aku yang ngebantu. Karena kamu tahunya aku jadi tukang sapu, ya udah aku sekalian aja bilang aku tukang sapu. Ternyata pekerjaan aku tuh gak ngaruh di perasaan kamu. Mau aku jadi tukang sapu, mau jadi apapun, kamu tetap baik sama aku. Dan sampai akhirnya kita pacaran dengan taunya kamu aku hanya sebagai tukang sapu. Berarti selama ini aku dibohongin dong sama bos nakal kayak kamu. Aku bukan bohong, tapi kan kamu yang bilang aku tukang sapu. Ya udah, aku nurutin aja. Aku katanya kamu tukang sapu, ya udah. Itu salah satu bukti kalau misalkan aku tuh beneran sayang sama kamu. Kamu bilang aku jadi tukang sapu, ya udah aku ngelakuin aku jadi tukang sapu. Ya, terus gimana hubungan kita? Masa iya seorang bos pemilik perusahaan ternama punya hubungan sama karyawannya sendiri, sales pula? Ya gak apa-apa kan, kamu tak lagi gak bakalan kerja lagi. Kamu tinggal terima uang aja biar gitu yang kerja. Tapi kan aku juga malu. Iya gak usah mah. Perempuan yang jauh lebih baik daripada Sayang, gak usah malu. Kalaupun aku mau, dari kemarin aku gak bakalan mau pacaran sama kamu. Benar nggak? Ini salah satu bukti kalau aku emang setia juga sama kamu. Jadi gak semuanya orang yang memiliki uang banyak itu tukang selingkuh, ataupun hidung belang dan lain sebagainya. Cuman karyawan yang tadi aja yang kurang ajar sama kamu. Berarti kita lanjut kan hubungannya? Ya lanjut. Kamu nggak punya perasaan yang berbeda? Ya enggak lah. Gimana kalau misalkan sekarang kita liatin mereka yang lagi nyapu? Boleh. Boleh lah. Ya udah yuk. Kita coba lihat. Yuk.